Ya, bismillah, assalamualaikum. Kita ketemu lagi dengan pertemuan farmakokinetika kali ini. Kalau sebelumnya kita membicarakan tentang farmakokinetika obat oral, yang dimana melalui first pass metabolism. Nah, sekarang kita akan kita akan mengenal bagaimana farmakokinetika obat intravena dan bedanya itu di mana. Ya, oke, lanjut. Adapun referensinya adalah sebagai berikut. Eh, Bisa dicek. Kemudian untuk intravena ya, untuk intravena itu rute yang ada itu adalah ada parenteral rute, yaitu intravena, subkutan, dan juga intramuskular. Kemudian juga ada intravena drug solutions, di mana ada IV bolus, intravena bolus itu yang diberikan langsung. Nah, intravena flash atau setelah bolus dilanjutkan dengan 10 sampai 20 ml salin. Kemudian juga ada kemudian juga ada drip atau infusion, dan itu dicampur dengan infus atau infusion pump atau syringe pump. Ya, nanti kalau misalnya dirawat inap kan kalian bisa biasanya melihat pasien gitu melalui intravena. Nah, kalau yang intravenous itu nanti pakai yang drip gitu loh, yang digantungkan di atas. Kalau parenteral routes itu intravena itu biasanya pakai jarum suntik, subcutaneous intramuscular itu juga pakai jarum suntik. Nah, kemudian ada pun kurva konsentrasi obat dalam darah. Kalau intravena bedanya dengan intramuskular, subcutaneous, dan oral. Nah, bedanya adalah di sini. Jadi, kalau oral kan sebelumnya kan kita kita belajar bahwa kurvanya adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini ada steady state-nya, kemudian ada puncak steady state, kemudian menurun. Nah, kalau intravena itu dia lebih cepat. Oral itu dia mencapai puncaknya itu dia lebih lama dibandingkan intravena dan juga intramuskular dan subcutaneous. Jadi oral itu harus onsetnya itu lebih lama. Jadi waktu onset dalam mencapai kadar puncaknya itu lebih lama karena dia harus melalui first pass metabolisme atau efek pertama metabolisme yang ada di hati. Kemudian juga harus masuk ke lambung dahulu, ke usus untuk diserap seperti itu. Nah, kalau intravena itu karena dia tidak melalui first pass metabolism, melalui usus, melalui hati, makanya dia kadarnya cepat gitu ya. Kadarnya cepat mencapai puncaknya, kemudian menurun. Kemudian ini intravena ini. Kemudian yang intramuskular itu juga lumayan cepat dia onsetnya, langsung mencapai puncak. Kalau intravena tadi langsung ya, intravena langsung mencapai puncak terus menurun. Intramuskular itu juga langsung mencapai puncak. Kemudian subkutan yang biru ini juga lebih cepat mencapai puncaknya. Onsetnya lebih cepat dibandingkan dengan yang oral, ya. Seperti itu. Terapi intravena itu dimaksudkan untuk memberikan cairan ketika pasien itu tidak dapat menelan, tidak sadar atau shock. Dan juga memberikan garam yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit atau glukosa yang diperlukan metabolisme. Dan juga tujuannya itu juga untuk memberikan medikasi obat. Lalu bedanya terapi intravena yang disuntik dengan yang diinfus itu yang digantungkan di atas itu. Nah, infus intravena itu adalah pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh itu melalui sebuah jarum ke dalam pembuluh vena gitu untuk menggantikan cairan yang hilang atau zat-zat makanan.
Keuntungan dan kerugian pemberian rute intravena itu kalau keuntungannya tentu saja lebih cepat dan efektif karena langsung masuk ke dalam sistemik. Kemudian juga keuntungannya tidak melewati first pass metabolisme yang ada di hati itu. Karena kalau oral kan harus melalui first pass effect terlebih dahulu. Oral itu maksudnya lewat mulut. Kemudian keuntungan lainnya yaitu laju difusi dapat dengan mudah diatur sesuai kebutuhan pasien. Lalu mudah diberikan untuk pasien yang tidak dapat menerima pengobatan per oral. Kemudian infus konstan itu mencegah fluktuasi puncak atau maksimum dan minimum kadar obat dalam darah dan cocok untuk obat yang mempunyai indeks terapi sempit. Pemberian obat, makanan, elektrolit itu juga dapat dilakukan bersamaan dengan infus. Itu adalah kelebihannya. Kerugiannya tentu saja bagi yang pernah merasakan rawat inap di rumah sakit, kemudian di infus, kemudian atau disuntik gitu. Kerugiannya tentu saja menyakitkan karena harus disuntik, tidak menyenangkan, dapat meninggalkan bekas yaitu goresan jarum suntik. Nah, kemudian ini adalah model kompartemen 1 terbuka intravena. Jadi intravena itu dosis obatnya, dosis obat, kemudian volume distribusi. Jadi dia langsung ya, loading dose-nya langsung, dosis obatnya langsung mencapai puncak, kemudian volume distribusinya itu juga lebih ini ya, lebih VD-nya itu dia lebih cepat gitu ya, maksudnya mencapai kompartemen-kompartemen. Kemudian juga konstanta ini lebih cepat mencapai keseimbangannya. Nah, ini perubahan kadar obat dalam plasma itu mencerminkan perubahan yang sebanding dengan kadar obat dalam jaringan. Nih, perubahan kadar obat dalam plasma. Jadi DB itu adalah jumlah obat di dalam bahannya, kemudian volume distribusi dan tetapan laju eliminasinya ini menyesuaikan kinetika orde 1. Itu yang model kompartemen 1 terbuka intravena. Lalu K-nya atau konstanta kecepatan eliminasinya itu merupakan salah satu parameter metabolisme dan juga eliminasi obatnya. Lalu konstanta kecepatan eliminasi itu ditentukan dengan mengaplikasikan konsep persamaan order reaksi. Dalam hal ini, tubuh itu dianggap mengikuti model 1 kompartemen terbuka, itu dengan asumsi bahwa tubuh itu merupakan suatu sistem yang homogen dan juga obat masuk ke dalam sirkulasi darah tanpa proses absorpsi. Kemudian distribusi obat itu berlangsung dengan cepat dan juga homogen, dan juga eliminasi obat itu merupakan proses reaksi order pertama. Gitu ya. Nah, sebagian besar obat itu laju eliminasinya itu merupakan suatu proses order ke-1, itu sebagian besar obat. Yaitu konstantanya adalah pertambahan antara tetapan laju proses metabolisme dan juga tetapan laju ekskresinya. Km ditambah Ke. Lalu laju reaksi untuk gambar di atas itu adalah ini konstantanya itu laju reaksinya. Laju reaksinya itu adalah min konstanta dikalikan dosis obatnya sama dengan determinan dosis obat per determinan T-nya. Ya. Nah, untuk integrasinya itu nanti bisa di-log-kan. Ketika di-log-kan itu menjadi log kadar obat dalam darah sama dengan log kadar obat dalam darah dalam waktu 0 itu kemudian dikurangi K per 2,3 dikalikan waktunya. Kemudian itu nanti
bisa dirubah menjadi dB sama dengan dB0 dikalikan E pangkat min KT. Nah, kalau dilenkan, len C itu sama dengan len konsentrasi obat pada saat T-nya 0 dikurangin konstanta dikalikan waktunya. Nah, plot konsentrasi versus T-nya dari dari intravena itu adalah seperti ini ya. Beda kalau oral, per oral kan grafiknya seperti ini. Jadi dia harus mencapai steady state, mencapai kadar tertentu, bukan steady state ya, mencapai kadar obat puncak maksimal, kemudian nanti turun lagi. Nah, kalau intravena karena dia onsetnya cepat, maka cepat mencapai puncak, konsentrasi puncak, kemudian turun. Nah, kalau dilenkan itu nanti akan seperti ini. Nah, kalau dilenkan seperti ini, itu plot len C, konsentrasi versus T-nya. Dan ini adalah C0-nya. C0-nya adalah di sini, konsentrasi obat saat T-nya itu sama dengan 0, saat waktunya sama dengan 0. Jadi setelah obat diinjeksikan, itu langsung pada puncaknya. Nah, dari persamaan tersebut, itu dapat dipahami bahwa konstanta kecepatan eliminasi itu merupakan slope dari persamaan linear tersebut dan dapat dibaca dari grafik. Nah, konstanta kecepatan eliminasi itu merupakan fraksi obat yang dieliminasi dari dalam tubuh setiap unit waktunya. Contohnya seperti ini. Jadi, suatu obat itu kalau mempunyai nilai K itu sebesar 0,3 per jam. Nah, nilai ini itu bermakna bahwa 30% dari jumlah obat yang berada di dalam tubuh itu dieliminasi per jamnya. Ya, jadi 0,3 jam itu maksudnya 30 per 100 atau 30%-nya dari jumlah obat yang berada di dalam tubuhnya itu dieliminasi setiap jamnya. Setiap jamnya itu dieliminasi. Jadi per jamnya itu 30% yang dieliminasi. Bila konstantanya diketahui, maka jumlah obat yang tinggal di dalam tubuh untuk waktu tertentu setelah diberikan secara intravena itu dapat diketahui. Nah, dua konsep penting yang perlu dipahami itu yaitu adalah proporsi obat tereliminasi itu adalah konstan. Kemudian kalau intravena itu kecepatan eliminasinya itu menurun dengan pertambahan waktu. Jadi misalkan ini suatu obat diberikan secara intravena dengan dosis sebesar 1000 mg. Nah, obat tersebut itu mempunyai nilai K sama dengan 0,1 per jam. Jumlah obat yang tinggal dan dieliminasi setiap jam itu dapat dihitung dan hasilnya. Ya, perubahan jumlah obat di dalam tubuh itu dosisnya sama dengan 1000 mg. Ya, 1000 mg itu jumlah yang tinggal di dalam tubuh 1000 mg, jumlah yang tereliminasi belum ada. Nah, K-nya sama dengan 0,1 per jam. Artinya adalah yaitu tadi setiap 10% per jam, 10% per jam itu obat itu dieliminasi dari 1000 mg itu tadi. Ini konsepnya adalah seperti ini. Jadi pada waktu 0, jumlah yang tereliminasi itu masih 0. Nah, jumlah yang tinggal di dalam tubuh itu masih 1000 mg. Kemudian pada waktu yang pertama, nah jumlah yang tereliminasi itu menjadi 100 karena kan konstantanya 0,1 per jam. Maka jumlah yang tinggal di dalam tubuh itu menjadi 900. Kemudian waktu yang kedua, jumlah yang tereliminasinya 90. Kemudian jumlah yang tinggal di dalam tubuh itu 810, seperti itu. Itu kalau diukur dalam plasma gitu, ya dalam darahnya itu. Nah, kalau volume distribusi itu pada intravena itu adalah volume di mana obatnya terlarut. Jadi volume distribusi itu berguna untuk mengaitkan konsentrasi obat di dalam plasma dan jumlah obat di dalam tubuhnya, atau dB pada waktu-waktu tertentu atau T.
Nah, untuk rumusnya itu diturunkan menjadi DB atau jumlah obat di dalam tubuh itu sama dengan volume distribusi. Ya, volume distribusi itu mengaitkan konsentrasi obat di dalam plasma atau CP dan juga perkalian antara volume distribusinya. Ya, maksudnya volume distribusi itu mengaitkan DB-nya itu dibagi menjadi CP. Jadi jumlah obat di dalam tubuh pada waktu-waktu tertentunya itu dibagi menjadi konsentrasi obat di dalam plasmanya. Itu adalah volume distribusi. Ya, ini. Nah, ini DB0 per CP0 itu maksudnya ketika T-nya itu masih 0. Jadi dosis obat per konsentrasi plasma. Volume distribusi itu adalah dosis obatnya dibagi CP, jadi konsentrasi dalam plasmanya. Nah, volume distribusi itu sendiri artinya adalah volume distribusi itu sebenarnya tidak memiliki arti secara fisiologi loh. Jadi berdasarkan persamaan, maka mudah dipahami bahwa volume distribusi itu merupakan perbandingan antara jumlah obat di dalam tubuh dengan konsentrasi di dalam plasma atau darah. Dan ini merupakan gambaran, jadi VD itu merupakan gambaran volume plasma atau darah yang dibutuhkan untuk memberi apa? Memberi gambaran distribusi obat di dalam tubuh setelah kesetimbangannya itu dicapai. Jadi memberikan gambaran distribusi obat di dalam tubuhnya itu sampai mana gitu. Dan sampai kemana saja itu setelah kesetimbangannya dicapai. Dan juga VD itu merupakan indikator besarnya distribusi obat ke dalam cairan tubuh dan jaringan serta gambaran atau indikasi obat di dalam tubuh. Dan juga jarang berhubungan dengan ukuran tubuhnya. Dan tentu saja volume distribusi itu berhubungan dengan ikatan proteinnya, yaitu obat yang bersifat polar itu cenderung memiliki volume distribusi yang kecil. Sebaliknya, obat yang bersifat nonpolar cenderung mempunyai volume distribusi yang besar. Itu yang nonpolar ya. Jadi semakin besar volume distribusi obat, itu maka semakin sedikit jumlah obat yang berada di dalam plasma. Jadi berbanding terbalik ya volume distribusinya. Jadi semakin besar volume distribusi obatnya, maka jumlah obat yang berada di dalam plasmanya itu juga akan semakin sedikit ya karena sudah menyebar gitu, obatnya sudah menyebar kemana-mana gitu ya, sudah terdistribusikan ke seluruh tubuh gitu ya. VD itu dapat dinyatakan sebagai persen BB ya, persen berat per berat. Jadi misalnya begini, jika didapat, ini adalah contoh soalnya, jika didapat VD sama dengan 3.500 ml untuk orang dengan berat badan 60 kg, maka VD itu dapat dinyatakan sebagai persen BB-nya. Nah, jadi 3.500 ml itu sama dengan 3,5 liter kan, dari mililiter ke liter. Nah, itu sama saja asumsi berat jenisnya 1, itu sama saja 3,5 kg BB-nya. Jadi 3,5 kg. Nah, jadi nanti VD yang didapat itu bisa dinyatakan sebagai berikut, yaitu 3,5 kg dibagi 60 kg berat badannya itu dikalikan 100%. Itu sama dengan 5,8%. Ya. Jadi VD yang didapat itu dapat dinyatakan sebagai persen berat badan. Jadi persen berat badannya, jadi volume distribusinya adalah 5,8%, persen BB. Lalu cairan kompartemen tubuh. Nah, cairan kompartemen tubuh itu
plasma itu persen ppb-nya 4,5. Cairan tubuhnya persentasenya 7,5. Kemudian ekstraseluler 27, persen cairan tubuhnya adalah 45. Nah, ini yang paling besar ini adalah intraseluler ya, cairan intraseluler, yaitu persen berat badannya adalah 33 dan persen cairan tubuhnya adalah 55. Jadi tubuh total persen ppb-nya itu adalah 60 dan persen cairan tubuhnya itu adalah 100. Itu cairan kompartemen dalam tubuh. Nah, sekarang kita bicara tentang waktu paruh eliminasi pada intravena. Nah, waktu paruh itu merupakan ukuran obat yang dieliminasi dari dalam tubuh itu pada waktu tertentu. Dan ini tidak tergantung kepada dosis dan juga tidak tergantung kepada cara pemberian obat dan spesifik untuk setiap obat dan merupakan faktor penentuan dalam perhitungan dosis obat. Jadi len C0 konsentrasi pada T0 pada saat waktunya 0 itu dibagi 2 itu sama dengan len C0 min K dikalikan T setengah. Nah, K kalikan T setengah itu sama dengan len 2. Itu ya, setelah di UTAT. Nah, maka T setengah eliminasinya itu sama dengan 0,693 per K. Ini adalah tes setengah rumus dari tes setengah eliminasi yang paten itu adalah 0,693 per konstantanya. Jadi kalau misalnya ingin mengetahui tes setengah eliminasinya berapa, jadi kita harus mengetahui konstantanya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk clearance total itu merupakan volume obat per satuan waktu. Jadi misalnya mililiter per menit yang dikeluarkan oleh tubuh. Ada 2 cara gitu yang dapat digunakan untuk menghitung nilai clearance obat, yaitu adalah menghubungkan yang pertama ya, menghubungkan kecepatan eliminasi obat itu dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Ya. Menghubungkan kecepatan eliminasi obat dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Kemudian yang kedua itu adalah menghubungkan dosis dengan luas daerah di bawah kurva atau area under the concentration time curve atau AUC. Nah, AUC ini, area under the curve, ini adalah dA per dt sama dengan min KA. Itu kan sama dengan dB jadinya. Kemudian dB per dt determinan sama dengan min K kalikan dB. Nah, ini dB-nya dosis obatnya itu sama dengan VD dikalikan CP. Jadi determinan dB per dt itu sama dengan min K kalikan VD kalikan CP. Lalu ini kita integrasikan dB sama dengan min K kalikan VD integral 0 sampai tak terhingga CP kalikan dt. Jadi AUC-nya adalah ini AUC area under curve-nya. Kemudian clearance-nya adalah min K dikalikan VD-nya. Seperti itu. Dan area under curve itu untuk intravena itu adalah mengikuti kinetika orde 1. Ya, untuk dB0 itu sama dengan min K dikalikan VD kalikan AUC dari 0 sampai tak terhingga. Jadi area under curve itu dari 0 sampai tak terhingga itu sama dengan dB0 per K dikalikan VD. Dan satuan AUC-nya itu sama dengan massa dikalikan volume pangkat min 1 dikalikan waktu. Ya, AUC itu adalah menggambarkan obat yang masuk ke dalam sirkulasi sistemiknya, gitu. Nah, AUC trapezoidnya itu adalah plot konsentrasi versus T-nya adalah seperti ini. Ya, ini adalah C-nya, kemudian ini adalah AUC-nya. Ini area under curve-nya adalah ini. Nah, kalau dilenkan itu nantinya adalah seperti ini. Jadi
Jadi area under curve-nya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, luas trapesiumnya itu sama dengan jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar dikalikan setengah dikalikan T. Ya, setengah dikalikan T, dikalikan waktunya. Lalu apa itu clearance renal dan juga clearance ekstrarenal? Jadi ginjal itu atau renal itu kan merupakan organ utama pengeliminasi obat. Jadi peranan renal dalam proses eliminasi itu dapat dipisahkan dari proses-proses ekstrarenal atau hepatic metabolisme, biliary excretion dengan menganalisis jumlah obat yang muncul di dalam urin pada interval waktu tertentunya. Lalu konstanta kecepatan eliminasi itu adalah jumlah dari konstanta kecepatan eliminasi renal. Nih ya, kecepatan eliminasinya itu adalah jumlah dari konstanta kecepatan eliminasi renal dan juga konstanta kecepatan eliminasi ekstrarenal itu seperti dituliskan pada persamaan. Lalu contoh soalnya itu adalah sebagai berikut, itu yang terkaitan dengan K dan T setengah. Nah, suatu obat itu dieliminasi dari tubuh melalui proses metabolisme. Km-nya itu sama dengan 0,2 per jam dan ekskresi renalnya atau KR-nya itu adalah 0,15 per jam, itu sama dengan 0,35 per jam. Nah, pada pasien gagal ginjal itu kan KR-nya sama dengan 0. Maka K-nya itu sama dengan 0,2 per jam. Karena kan pada pasien gagal ginjal KR-nya sama dengan 0. Nah, bila terjadi induksi enzim atau KM-nya 2 kali lipat, maka KM-nya itu sama dengan 2 dikalikan 0,2 per jam atau sama dengan 0,4 per jam. Nah, dengan demikian, maka konstanta kecepatan eliminasi obat itu adalah sebagai berikut. K-nya itu sama dengan KM ditambah KR sama dengan 0,4 ditambah 0,15 itu sama dengan 0,5 per jam itu ya, 0,4 itu ditambah 0,15 KR-nya itu sama dengan 0,5 per jam. Maka T setengahnya, jadi ini K-nya ya, K eliminasinya bisa diketahui. Jadi sebelum menemukan T setengah kita harus menemukan K-nya terlebih dahulu. Nah, K-nya kan sudah diketahui dari 0,4 jam ini bila terjadi induksi enzim. Kemudian 0,15 KR-nya, ekskresi renalnya 0,15, maka 0,693 per K sama dengan 1,9 jam. Sehingga diketahui T setengahnya adalah 0,693 per 0,2 per jam itu sama dengan 3,5 jam. Dan juga T setengahnya yang 0,693 per 0,55 per jam itu sama dengan 1,26 per jam. Jadi ini ya. Jadi yang pertama tadi karena K-nya 0,35 itu maka T setengahnya 1,9 jam. Nah, kalau yang kedua bila pasien gagal ginjal maka K-nya adalah 0,2 per jam. Ini K-nya 0,2 per jam. Maka T setengahnya 3,5 jam. Nah, pada nomor 3 ini karena K-nya adalah 0,55 per jam, maka T setengahnya adalah 1,26 jam. Ya, ini adalah hasil yang nomor 1, ini adalah hasil yang nomor 2, dan ini adalah hasil yang nomor 3. Nah, suatu obat itu ini contoh soal yang lain. Suatu obat itu diberikan secara intravena bolus sebanyak 100 mg kepada pasien dengan T setengah 8 jam. Clearance-nya adalah 2 liter per jam.
hitunglah konsentrasi obat pada saat T-nya 0 ya, dan konstanta kecepatan eliminasinya. Jadi kita harus menemukan K-nya terlebih dahulu dari 0,693 per T setengah. Jadi dari 0,693 per T setengahnya adalah 8 jam. Ya, T setengahnya adalah 8 jam. Itu sama dengan 0,0866 per jam. Nah, kemudian kita mengetahui juga harus mengetahui juga VD-nya. VD-nya berapa terlebih dahulu? Yaitu adalah clearance-nya per K. Clearance adalah 2 liter per jam. K-nya adalah dari ini tadi ya, 0,0866. Itu sama dengan VD-nya sama dengan 23,1 liter. Nah, karena kan untuk mengetahui kan hitunglah konsentrasi obat pada saat T0 kan maksudnya C0. Maksudnya konsentrasi obat pada saat T0. Nih, konsentrasi obat pada saat T0 itu adalah C0. Itu sama dengan rumusnya adalah D per VD. Maka kita harus mengetahui VD-nya terlebih dahulu. Nah, VD-nya kan rumusnya clearance K sama dengan CL per VD. Jadi kan K-nya kan sudah diketahui. Jadi VD-nya juga bisa diketahui dari clearance-nya ini per K-nya. K-nya kan sudah diketahui 0,0866 sehingga 23,1 liter, sehingga dosis obatnya itu tadi, suatu obat diberikan secara intravena bolus sebanyak 100 mg, maka dianggap D-nya itu sama dengan 100 mg. Kemudian VD-nya hasil dari mencari K-nya ini tadi 100 mg per VD, volume distribusi 23,1 liter, itu sama dengan 4,33 mg per liter. Jadi konsentrasi obat pada saat T-nya 0 itu adalah 4,33. Kecepatan eliminasinya adalah ini 0,0866 per jam. Seperti itu ya. Lalu bagaimana bila dengan intravena yang berulang? Nah, intravena berulang itu adalah kalau yang tidak berulang itu rumusnya adalah kadar obat di dalam darah, di dalam plasma itu C maksimalnya di sini. Jadi CPT sama dengan CP0 dikalikan E pangkat min KT. Lalu kalau intravena berulang itu C maksimalnya di sini, kemudian diinjeksikan lagi, intravena lagi, itu ada C max 1, kemudian C max 2. Dan di sini adalah TO ya, adalah waktunya. Maka rumusnya itu menjadi C min 1 sama dengan C maksimal 1, jadi C min 1. C maksimal 1 dikalikan E pangkat min K dikalikan TO. TO itu adalah jarak pemberian injeksi yang pertama dengan jarak pemberian injeksi yang kedua. Ya, jadi CPT-nya sama dengan CP0 dikalikan E pangkat min KT. C min 1 sama dengan C max 1 kalikan E pangkat min K TO. Kemudian C max 1 itu adalah kadar maksimum setelah dosis pertama atau CP0. Kemudian C min 1 adalah kadar obat minimum sebelum dosis kedua. Dan tau itu adalah interval pemberian atau waktu dari dosis pertama ke dosis kedua. Jadi C max-nya sama dengan CP0 sama dengan dosis D0 per VD. Seperti itu. Nah, untuk ini adalah C max 2. Jadi penghitungan C max 2. C max 2 itu adalah C min 1. C min 1 itu ditambah dengan
C max 1. Itu ya. C max 2 itu adalah C min 1 ditambah C max 1. C maksimal 1. Nah, C min 1, maka C min 1-nya itu sama dengan C maksimal 1 itu dikalikan E pangkat min K dikalikan tau. Taunya, ini taunya. Nah, untuk C max 2-nya, maka rumusnya diturunkan dari atas-atasnya ini adalah C max 1, jadi C max 1 ditambah C max 1 dikalikan E pangkat min K dikalikan tau. Ya, seperti itu. Nah, untuk C max 3, nah itu juga sama. Nanti adalah rumusnya C min 2 ditambah C max 1-nya. Jadi C min 2 ditambah C max 1-nya. Itu adalah C max 3-nya. Nah, C max 3 itu sama dengan C min 2 ditambah C max 1 menjadi C min 2-nya itu sama dengan C max 2 dikalikan E pangkat min K tau. Nah, padahal C max 2 itu sama dengan C max 1 ditambah C max 1 dikalikan E pangkat min K tau. Kemudian C min 2 itu sama dengan C maksimal 1 ditambah C maksimal 1 kalikan E pangkat min K tau dikalikan E pangkat min K dikalikan tau. Nah, ini C max 1-nya. Ini turunannya ya. C min 2-nya adalah ini. Kemudian C min 2-nya itu menjadi C max 1 dikalikan E pangkat min K tau ditambah C max 1 dikalikan E pangkat min 2 K dikalikan tau. Jadi kalau misalnya orang awam ini melihat iki opo to iki, rumus opo to iki. Nah, kalian itu tidak perlu nanti dalam menghitung C max tidak perlu dihafalkan, rumusnya tidak perlu dihafalkan. Rumus itu tidak untuk dihafalkan, tapi untuk dipahami saja. Oh, ternyata kalau misalnya nanti mau ngambil sampel darah dari orang sakit gitu, misalnya kita butuh ngambil sampel darahnya, kira-kira obatnya itu sudah berapa gitu yang berkurang, konsentrasinya itu berapa pada waktu, misalnya waktu setelah 2 jam gitu, terus diberikan infus tambahan. Maka nanti untuk menghitung C maksimal 2-nya, C min 2-nya itu kalian buka kitab aja. Oh, caranya paham ternyata seperti ini. Langsung tinggal dicontek saja rumusnya, dicontek. Kemudian kalian bisa menghitung berdasarkan rumus. Jadi Ibu tekankan bahwa farmakokinetika itu bukan pelajaran hafalan. Ini Ibu kalau misalnya diminta menghafal rumus kayak gini, itu mungkin sudah kolaps gitu ya. Sudah pusing juga gitu ngelihatnya. Jujur, Ibu aja yang mengajar juga pusing kalau melihat rumus-rumus yang banyak ini. Makanya Ibu berempati ke kalian kalau kalian mungkin ini juga ngerasa pusing. Iki apa toh ini apa toh ini, rumus apa toh ini. Makanya kalian Ibu tekankan tidak perlu menghafalkan rumus. Ya, cukup paham saja cara nyari T setengah, cara nyari T setengah eliminasi, cara nyari K-nya itu gimana, cara nyari konsentrasi obatnya kalau dicoprek dari dalam darah setelah waktu tertentu itu berapa, itu adalah seperti ini gitu. Langsung tinggal buka kitab zaman kuliah, nah nanti bisa dihitung gitu ya. Tidak perlu dihafalkan rumusnya, cuman dipahami sajalah. Ibu minta kalian paham aja. Nanti ujian juga Ibu juga nggak akan terlalu rumit-rumit ngasih soal ujian. Paling juga take home essay, di mana Ibu minta kalian mengerjakan sesuai dengan yang sudah Ibu contohkan, begitu ya.
Ini nanti juga, ini nanti soalnya ini gunanya adalah ya ini berguna, farmakokinetik ini nanti berguna ketika kalian itu nanti kerja di rumah sakit ya. Ini gambaran aja, ketika kalian itu kerja di rumah sakit, kemudian nanti kerja di rawat inap. Nah, di rawat inap itu dibutuhkan ini dibutuhkan kalau misalnya ada yang namanya therapeutic drug monitoring. Jadi monitoring obat di dalam darah itu kan nanti hubungannya dengan konsentrasi obatnya itu berapa. Nah, diberikan injeksi berulang itu nanti berapa. Nah, nanti rumus ini akan terpakai ketika kalian itu kerja. Kemudian ketika terutama kalau misalnya untuk obat-obat dengan indeks terapeutik yang sempit dan dibutuhkan therapeutic drug monitoring, nah nanti mungkin kalian akan menjumpai rumus-rumus seperti ini. Tapi kalau misalnya di luar itu, misalnya kerja di apotek ya, jarang sekali menjumpai rumus seperti ini. Bahkan tidak pernah gitu ya. Gitu. Ini hanya untuk yang kerja di rawat inap dan juga di intensif, biasanya di perawatan intensif di ICU. Oke, tapi kalian Ibu minta untuk paham gitu. Jangan menghafalkan rumus, tapi kalian harus paham, cukup paham saja ini determinan atau turunan rumusnya dari mana, itu cukup paham itu saja. Ya, segitu curcolnya Ibu. Nah, Ibu sebenarnya curcol juga ini, karena Ibu juga mengajar. Oke, kita menghadapi rumus yang lebih memusingkan lagi mungkin. Bagi Ibu juga mungkin ini juga tantangan gitu ya, mengajar ini gitu, karena banyak rumusnya gitu. Tapi kalian tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Nah, nanti ini kalian sekedar mengenal saja farmakokinetika itu seperti apa gitu. Jadi C maksimalnya, lanjut lagi ke yang awal. Jadi C maksimal 3 itu akan terus berlangsung seperti itu. Jadi rumusnya itu akan tambah-tambahan terus. Jadi nanti kalau misalnya ada pemberian infus yang berulang atau injeksi yang berulang, nah nanti konsentrasi obat dalam darahnya itu ketika dicuplik dalam darah kemudian dihitung konsentrasinya adalah berulang seperti ini. Jadi Cmax 3 itu sama dengan segini. Cmax 4 itu sama dengan segini. Nah, Cmax 4 nanti rumus setelah diturunkan, disederhanakan rumusnya maka menjadi seperti ini. Gitu. Nah, jika diberikan NX, maka jadi diberikan NX atau Cmax N gitu, sampai 5 sampai 6. 7, 8, 9, 10 itu dilambangkan N, C maksimal N, itu maka kadar puncak di dalam plasma itu juga C maksimal N. Jadi itu adalah, kalau disederhanakan adalah C max 1 dikalikan 1 ditambah bla 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 sampai tak terhingga. Atau C max N-nya itu sama dengan C max 1 kalau disederhanakan dikalikan 1 dikurangin E pangkat min K tau dibagi 1 dikurangi E pangkat min K tau. Nah, ini kalau disederhanakan seperti ini. Tapi turunan rumusnya ini adalah dari pertambahan dari C maksimal 1 dikalikan interval pemberiannya atau taunya. Tau itu adalah interval pemberian obatnya. Nah, faktor akumulasi itu adalah 1 dikurangi E dikalikan min N dikalikan K dikalikan tau per 1 min E dipangkatkan min K dikalikan tau atau interval pemberiannya. Jadi faktor akumulasi obat itu setelah pemberian berulang itu tergantung pada dua hal, yaitu adalah frekuensi pemberiannya dan juga waktu paruh eliminasi obatnya. Jadi C maksimal N itu sama dengan C maksimal 1 dikalikan 1 min E pangkat min NK tau dibagi 1 min E pangkat min KT dikalikan tau itu sama dengan C maksimal 1 dikalikan faktor akumulasinya gitu. Faktor akumulasinya. Oke, F dikalikan
A-nya ya. Nah, ini contoh soal supaya bisa lebih mudah gitu ya, bisa lebih mudah memahami. Nah, jika suatu obat itu dengan K 0,05 per jam itu diberikan kepada penderita secara intravena berulang sejumlah N-nya 100 kali, berarti N-nya 100 kali, itu dengan frekuensi pemberian atau taunya, interval frekuensi pemberiannya 8 jam, maka faktor akumulasinya itu adalah menggunakan rumus yang tadi, faktor akumulasi itu 1 dikurangin E pangkat min 100, jadi min N, N-nya 100 dikalikan K-nya, K-nya itu kan 0,05 konstanta, kemudian dikalikan taunya atau interval pemberiannya. Dibagi 1 dikurangi E pangkat min K-nya, min K dikalikan 8, yaitu adalah interval pemberiannya. Itu sama dengan faktor akumulasinya sama dengan 3,03. Nah, dengan cara yang sama, faktor akumulasi setelah 2 kali dosis pemberian atau N2 atau setelah 3 kali dosis pemberian atau N sama dengan 3 itu adalah seperti ini. Jadi dengan cara yang sama faktor akumulasinya kalau setelah 2 kali dosis pemberian itu N-nya itu jadi 2. Nah, setelah 3 kali dosis pemberian N-nya itu menjadi 3. Jadi kalau N-nya 3 ya ini 3. N-nya 2 ya ini 2. N-nya 100 ya ini N-nya 100. Gampang bukan? Ya, gampang dengan hanya melihat rumus saja dan dengan data-data yang sudah diberikan atau dicari tahu. Nanti rumusnya ngepek aja. Ibu sarankan kalian ngepek. Farmakokinetika itu tidak dianjurkan, ujiannya adalah ujian tertutup. Menghafalkan rumus itu tidak dianjurkan sama sekali karena kita semua butuh membuka buku untuk mengetahui rumus-rumusnya. Karena rumus itu tidak untuk dihafal, tapi untuk dipahami saja. Ya, jika suatu obat dengan K sama dengan 0,05 per jam itu diberikan kepada penderita secara intravena berulang dengan N 100 kali pemberian dengan frekuensi taunya 8 jam, maka faktor akumulasinya adalah sebagai berikut. Nah, jika diberikan dengan frekuensi pemberian taunya 12 jam, maka taunya menjadi 12 jam. Faktor akumulasinya menjadi sebagai berikut. Tinggal diganti saja angkanya. Nah, setelah steady state, yang artinya N-nya itu adalah besar sekali, maka faktor akumulasinya itu menjadi E tak terhingga, yang artinya adalah 0. Ya, jadi faktor akumulasinya setelah steady state atau setelah terjadi keseimbangan kadar obat dalam darah, maka rumusnya menjadi 1 per 1 min E pangkat min K dikalikan interval pemberiannya atau taunya. Nah, contohnya adalah jika suatu obat dengan K-nya sama dengan 0,05 per jam diberikan kepada penderita secara intravena berulang dengan frekuensi pemberian taunya 12 jam, maka kadar maksimum dan minimum setelah steady state jika dosisnya 100 mg dan VD-nya 10 liter adalah sebagai berikut. Jadi faktor akumulasinya adalah 1 per E pangkat min 0,05 dikalikan taunya 12 3,03. Maka Cmax-nya itu sama dengan CP0-nya dosis per VD. Jadi VD-nya itu adalah 10, dosisnya 100. Berarti C maksimal 1 itu atau CP0-nya adalah 10 mg. Nah, C maksimal tak terhingganya itu maka C maksimal 1 dikalikan 1 per 1 min E pangkat min K tau. Jadi C maksimal tak terhingganya adalah C maksimal 1 dikalikan, ini sudah ketemu kan tadi 3,03, jadi dikalikan 3,03 sama dengan 10 dikalikan 3,03 sama dengan
30,3 mg per liter. Seperti itu. Nah, setelah steady state itu adalah rumusnya seperti ini. Cmax-nya sekian, Cmin-nya adalah sekian. Nah, Cmin tak terhingga itu sama dengan Cmax 1 dikalikan 1 per 1 min E pangkat min K tau dikalikan E pangkat min K kalikan interval pemberiannya. Sekali lagi tidak perlu dihafal karena semuanya sudah disediakan nanti rumusnya. Nah, contoh soal itu suatu antibiotika waktu paro eliminasinya itu 16 jam, itu VD-nya 0,5 liter per kilogram berat badan. Dan indeks terapinya berkisar antara 5 sampai 60 mg per liter. Jika akan diberikan secara injeksi atau IV bolus cepat berulang kepada pasien pria dewasa 52 kg, tetapkan dosis regimennya. Nah, dosis regimennya itu adalah K-nya sama dengan 0,693 per 16 jam per waktu paro eliminasinya. Nah, Cmax-nya itu sama dengan 10 mg dibagi 40 mg ya. Itu sama dengan 1 per min K dikalikan tau. Dan ini Cmax-nya adalah 40. Dan ini Cmin-nya tak terhingga itu adalah 10, maka sama dengan 1 per E pangkat min 0,0433 dikalikan tau atau interval pemberiannya. Maka dengan begitu tetapkan dosis regimennya itu kita mengetahui interval waktunya terlebih dahulu. Ya, mengetahui interval waktunya terlebih dahulu yaitu adalah taunya min dilenkan ya, ini dilenkan 0,25, kemudian ini 0,043 minus dikalikan tau, maka minus ini taunya interval waktunya adalah 32 jam. Ini diketahui, ini kurang diketahui Cmax-nya itu harusnya Cmax-nya sudah diketahui 40 dan Cmin tak terhingganya diketahui 10 itu ya, indeks terapinya. Jadi Cmax-nya sudah diketahui 40, Cmin-nya sudah diketahui 10. Ini kurang dituliskan di sini. Nah, jika diberikan setiap 24 jam, maka dosis regimennya itu adalah Cmax-nya itu adalah Cmax 1 di mana Cp0 dosis 0 per VD. Jadi Cmax-nya itu adalah 40 sama dengan D per 26 ya. 26 itu dari VD-nya yang sudah diketahui dikalikan 1 per 1 min 0,043 kalikan tau itu tadi. Makanya dosisnya ya dari rumus ini dosis. Nah, kan tadi kan kita cari taunya dulu. Kemudian C maksimal 1 itu kan juga rumus lainnya adalah Cp0 sama dengan dosis 0 per VD. Maka dosisnya itu adalah 40 kalikan 26 kalikan 0,6427, maka dosisnya adalah 668,41 mg. Seperti itu dosis regimennya. Nah, jika diberikan setiap 24 jam dengan dosis 700 mg, maka kadar maksimum dan minimum dalam keadaan steady state itu berkisar, yaitu kadar Cmax-nya adalah 700 per 26 dikalikan VD-nya ya, dikalikan 1 per 1 min E pangkat min 0,0433 kali 24, Cmax-nya adalah 41,65 per liter, maka Cmin-nya adalah Cmax dikalikan E pangkat min KT, maka Cmin-nya adalah 41,65 dikalikan E pangkat min 0,0433 kalikan 24. Itu sama dengan 14,733 mg per liter. Maka kadar maksimum dan minimum dalam keadaan steady state-nya itu bisa
ketahui berkisar antara 14,733 ya sampai 41,65 mg per liter seperti itu. Nah, kadar rata-rata pada keadaan steady state itu kadar rata-rata itu rumusnya adalah C average tak terhingga S dikalikan F dikalikan D0 per K kalikan VD kalikan tau, maka D0 per tau sama dengan CAV kalikan K kalikan VD per SF. Jadi dosing rate-nya adalah D0 per tau. Nah, bagaimana konversi dari infus ke injeksi itu? Jadi metode satunya itu adalah asumsi bahwa kadar obat pada keadaan steady state itu sama dengan kadar rata-rata obat setelah pemberian injeksi berulang, maka CSS-nya sama dengan C average sama dengan S kalikan F kalikan D0 per K kalikan VD dikalikan tau. Maka metode keduanya diasumsikan bahwa kecepatan infus sama dengan dosing rate pada pemberian intravena berulang. Jadi dosing rate-nya adalah D0 per tau. Ini adalah C average tak terhingga dikalikan K dikalikan VD kemudian per S dikalikan F-nya. Nah, contoh soalnya itu adalah suatu antibiotik dengan VD 10 liter, itu tes setengahnya adalah 12 jam dan diberikan secara infusi intravena dengan R 20 mg per jam. Nah, dosis awalnya itu sebesar 350 mg, diberikan secara infus lambat 30 menit. Setelah beberapa hari, terapi akan dilanjutkan dengan intravena berulang. Maka tetapkan regimen dosisnya. Nah, caranya adalah kurang lebihnya sama, yaitu jika CSS steady state-nya itu adalah sama dengan C average rata-rata, maka CSS-nya itu bisa dihitung dari R-nya dibagi K dikalikan VD. Maka CSS-nya itu kita bisa tahu 20 dibagi 0,058 kalikan 10. VD-nya kan 10, 0,058 itu adalah K-nya. Kemudian 34,48 mg per liter itu jadinya adalah CSS. Nah, karena CSS adalah C average tak terhingga, maka dengan rumus ini maka didapat C average tak terhingganya adalah 34,48 sama dengan S-nya dianggap 1, F-nya dianggap 1, D0 per 0,058 kalikan 10 kalikan tau. Nah, D0 per taunya itu sama dengan 480 per 24 mg per jam. Itu D0 per taunya. Atau bisa digunakan cara kedua, itu R-nya itu adalah dosing rate-nya 20 mg per jam, maka R sama dengan D0 per tau. Dengan rumus ini, maka D0-nya itu didapat 240 per 12, taunya 12, maka R-nya sama dengan dosing rate-nya adalah 480 per 24 mg per jam. Seperti itu ya. Nah, juga perlu konfirmasi harga kadar maksimum dan minimum pada keadaan steady state itu adalah C maksimum tak terhingga itu sama dengan C max 1 dikalikan 1 per 1 min E pangkat min K tau, maka C maksimalnya tak terhingga adalah 480 per 10 dikalikan 1 per 1 min E pangkat min 0,058 dikalikan 24, maka C maksimalnya adalah 64 mg. Nah, dengan rumus C min sama dengan C maksimal tak terhingga dikalikan E min K tau, itu C minnya adalah 64 karena kita tahu 64 itu dari sini dikalikan E pangkat min K 0,058. Kemudian taunya adalah 24 jam, maka C minnya adalah 16 mg per liter. Jadi begitu ya. Dosis awal atau loading dose pada pemberian intravena berulang itu kita menggunakan rumus yang DM per VD
sama dengan C max 1. Nah, C max N itu kan sama dengan C maksimal 1 dikalikan 1 min E pangkat min N katau per 1 min E pangkat min katau. Maka C maksimal N-nya itu, T-nya nantinya adalah N dikalikan taunya. Jadi pada umumnya loading dose itu sama dengan 2 kali DM-nya atau dosis maintenance-nya. Nah, contoh soalnya itu adalah misalnya ada suatu antibiotika waktu paruh eliminasi itu 16 jam, VD-nya 0,5 liter per kilogram BB dan indeks terapinya berkisar antara 5 sampai 60. Nah, jika akan diberikan secara injeksi atau bolus cepat berulang kepada pasien pria dewasa 52 kg, maka tetapkan dosis regimennya. Nah, jika diberikan setiap 24 jam dengan dosis 700 mg, maka kadar maksimum dan minimum dalam keadaan steady state-nya itu berkisar 41 sampai 14,74 mg per liter. Nah, jika dengan DL sama dengan 2 kalikan DM itu tadi, dengan rumus C maksimal yang ini dan C maksimal N yang ini, maka jika N-nya sama dengan 2 kali, maka tanpa loading dose, C maksimalnya itu nanti bisa dihitung 700 per 26 dikalikan ini, turunan-turunannya tadi sudah ketemu 36,47, kemudian C min 2-nya 36,47, ini sudah ketemu 12,9. Nah, dengan loading dose-nya itu sama dengan 2 kali DM, maka C maksimalnya itu nanti dihitung pakai rumus yang ini tadi. Ini C maksimal N-nya itu dihitung pakai rumus ini. Kemudian ketemu 43,21, maka C min-nya itu ketemu 15,28. Nah, jika N-nya sama dengan 3 kali, maka tanpa loading dose atau dosis loading dose itu bisa dihitung pakai rumus yang sama, maka bisa ketemu angkanya. Nah, dengan loading dose, kalau dengan loading dose itu maka C max-nya itu bisa dimasukkan sesuai rumus yang tadi, maka 2,383 ditambah 40,24 menjadi 42,62. Nah, C min-nya adalah 42,62 dikalikan E pangkat min 0,0433 kalikan 24 sama dengan 15,07 mg per liter. Nah, jika N4 itu sama. Jika N-nya sama dengan 4, tanpa DL, tanpa loading dose itu sama seperti ini rumusnya, nyarinya sama. Nah, jika dengan loading dose itu maka nyari perhitungannya itu juga sama ya. Cuman bedanya adalah N-nya diganti 4, yang tadi diganti 3 dan 2. Nah, setelah steady state itu maka C max-nya jadi ini 700 per 26 dikalikan 1 per 1 min E pangkat min 0,0433 kalikan 24 itu sama dengan 41,67 mg per liter. Maka C min-nya adalah C max dikalikan E pangkat min KT, maka C min-nya ketemu 14,74 liter. Jadi C max-nya ini, C min-nya adalah ini. Itu setelah steady state. Nah, untuk problem of missing dose itu kita tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu khawatir kalau misalnya terjadi missing dose atau dosisnya itu terlewati. Jadi nanti setelah pemberian IV berulang, kadar obat itu mengikuti persamaan ini CPT itu D0 per VD dikalikan ini ya. D0 itu adalah dosis, N adalah N kali pemberian, taunya adalah frekuensi pemberian, dan T-nya adalah waktu setelah pemberian. Nah, jika T sama dengan 0, kadar di dalam darah sama dengan kadar puncak setelah pemberian, maka persamaannya menjadi CP sama dengan
D0 per VD dikalikan 1 dikurangi E pangkat min N dikalikan K tau per 1 min E pangkat min K tau. Ya. Nah, jika terjadi misdos, itu CPT-nya rumusnya adalah seperti ini. Dan CP misnya itu adalah ini adalah waktu misnya. Nah, di mana waktu misnya itu adalah waktu sejak dosis terlewatinya. Jadi kadar terkoreksinya itu 1, nanti 1 dikurangi 2. Jadi CP terkoreksinya itu adalah nanti D0 per VD, kemudian 1 min E pangkat min N kalikan K kalikan tau, dibagi 1 min E pangkat min K tau, itu dikurung pangkat E min K dikalikan T, dikurangi E dikalikan min K dikalikan dikalikan misdosnya. Jadi begitu ya, adik-adik sekalian. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, farmakokinetika dasar itu tidak untuk dihafal rumusnya, tapi hanya untuk difahami saja. Jadi kalian nanti kalau misalnya di rumah sakit, kalau misalnya nanti bisa apa namanya, kerjanya khusus di ruang intensif gitu ya, di ruang intensif, di ruang rawat inap. Nah, nanti kalian bisa buka kitabnya saja, kemudian nanti bisa dihitung berapa-berapanya gitu, loading dosis yang harus diberikan. Ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum.